Kursi roda juga treknya khusus, tidak boleh ada pejalan kaki di situ. Ada akan kita bagi-bagi tugas dengan ustadz-ustadz yang ada. Yang sehat-sehat bisa ikut saya, yang lain-lain bisa ikut Ustadz Andi dan Ustadz Ridwan. Ya, jadi tolong kabarkan. Yang bawa anak pengen naik skuter, kabarkan juga, supaya kita bisa ngatur bagaimana pembagian tugasnya. Ya. Yang sehat-sehat misalkan ikut saya, kita masuk ke Masjidil Haram. Sudah baca doa, berjalanlah dengan tenang. Kemudian tidak lama setelah kita masuk, Bapak Ibu akan melihat pemandangan yang mengharukan. Baitullah, Ka'bah, yang selama ini kita rindukan, yang selama ini kita melihatnya dari jauh, dari televisi, tidak secara langsung. Sekarang kita melihat langsung dengan kedua mata kepala kita. Maka sebagai bentuk syukur, bacalah doa. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, Engkau yang maha memberikan keselamatan. Kita bisa sampai ke Baitullah, kita bisa sampai ke rumah Allah. Engkau yang memberi keselamatan, ya Allah. Darimu keselamatan itu datang. Wa minkas salam, darimu keselamatan itu datang. Fahayyina rabbana bisalam, maka muliakanlah, hidupkanlah kami, wahai Rabb kami, dalam keadaan selamat. Baca doa bagi yang pertama kali tiba di Masjidil Haram dan melihat Ka'bah. Baca doa ini. Dan itu sudah ada di buku lipat yang dibagikan oleh Travel. Ya. Kemudian setelah membaca doa melihat Ka'bah, kita akan turun naik eskalator, turun, barulah terpampang di depan kita pelataran Ka'bah. Yang bapak-bapak kain ihramnya pundak kanannya dibuka sebelum mulai tawaf. Kita kain ihram pundak dua-duanya kan ketutup. Pas ingin tawaf, pundak kanan dibuka, selempangkan dari ketiak kanan, sisa kainnya taruh di pundak kiri. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Pundak kanan laki-laki dibuka agar kelihatan. Setelah itu sudah siap, kita atur formasi. Apakah ibu-ibu yang di tengah, bapak-bapak kanan kiri mengapit, menjaga, ya. Ini di luar yang pakai skuter, di luar yang dengan kursi roda yang sehat-sehat. Kita akan bikin formasi. Barulah kita berjalan menuju pelataran Ka'bah. Mana yang kita tuju? Hajar Aswad. Karena tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad di pelataran Ka'bah, tandanya dengan lampu neon hijau. Dan lampu neon hijau hanya ada satu di pelataran Ka'bah. Itu yang kita lihat. Oh, neon hijaunya di sana. Menuju ke sana. Menuju Hajar Aswad, belum doa apa-apa karena kita belum mulai. Mulai tawaf itu di Hajar Aswad. Berjalanlah dengan tenang. Ketika sudah sejajar dengan neon hijau, hadapkan badan kita ke Hajar Aswad. Angkat tangannya, ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Apa? Bismillah, Allahu Akbar. Dengan mengucapkan ini, kita sudah masuk tawaf start. Mulai. Ya, sudah mulai tawaf. Rasulullah, Nabi kita yang mulia, begitu mulai tawaf, beliau itu mencium atau minimal megang. Tapi ini tidak mungkin bagi kita, karena kita rombongan dan ke Hajar Aswad itu harus dengan perjuangan yang ekstra dan akan memakan waktu yang lama. Maka saya tidak mengizinkan seorang pun izin nyium Hajar Aswad. Tidak, kita umroh dulu. Bapak-bapak mau cium nanti tawaf kedua, ketiga sendirian. Berangkat pakai kain ihram, gak bawa tas, gak bawa istri, nah silakan berjuang cium Hajar Aswad. Tapi tawaf jangan, karena demi menjaga rombongan yang lain tidak terpecah-pecah dan demi selesai umrohnya lebih cepat. Cukup angkat tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Mulai.
tawaf ya, ada. Baca itu. Tidak ada doa-doa khusus setiap putaran. Tidak ada doa-doa khusus setiap putaran. Bagi laki-laki, 3 putaran pertama dianjurkan berjalan dengan cepat, dengan langkah yang pendek, ramal, berjalan dengan cepat untuk laki-laki jika mungkin. Kalau kondisinya crowded, rame, jalanlah seperti biasa. Terus berzikir, berdoa, ya. Kemudian ketika sampai rukun yamani menuju Hajar Aswad, bacalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mulai dari mana? Rukun yamani sampai Hajar Aswad. Anggap ini rukun yamani, ini Hajar Aswad. Di antara rukun yamani Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya doa ini yang khusus dibaca antara rukun yamani dengan Hajar Aswad. Ketika melewati Hajar Aswad kembali, maka angkat tangan, ucapkan Allahu Akbar. Dengan berjumpa Hajar Aswad yang kedua kali, berarti Bapak Ibu sudah 1 putaran. Tawaf itu berapa putaran? 7 putaran. Hajar Aswad, ketemu Hajar Aswad 1. Oh, sudah 1. Allahu Akbar. Jalan lagi, zikir lagi, doa lagi. Terus tata caranya sama seperti tawaf putaran yang pertama. Dan ingat, ketika tawaf jangan berdesak-desakan sikut orang, ya. Kita ingin takut ketinggalan rombongan sebelah kita sikut, jangan. Ingat, haji mabrur itu yang tidak melakukan dosa. Ketika sudah 7 putaran, berarti 7 putaran selesainya di mana Bapak Ibu? Di Hajar Aswad. Bagaimana kalau lupa? Ini 3 atau 4 atau 5. Pilih bilangan yang paling kecil, 4 atau 5. Yang yakin yang mana? 4. Oh, ini berarti 4. Saya tambah lagi 3. Terus ya, sampai selesai. Maka tawaf umrah selesainya di Hajar Aswad. Ketika selesai di Hajar Aswad, kita langsung keluar untuk sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Dan Bapak Ibu, perlu kami berikan teknis agar keluar dari Hajar Aswad nyaman, tidak desak-desakan. Putaran 1 sampai 4 silakan mendekat ke dinding Ka'bah atau minimal dekat dengan dinding Ka'bah. Tapi begitu masuk putaran kelima, melipir, tahu melipir? Mengarah ke kanan, menjauh. 5, 6, menjauh. Begitu 7, Bapak Ibu sudah di ujung, tidak tabrak jamaah arus tawaf. Bayangkan kalau putaran ke-7 Bapak Ibu posisinya masih di tengah-tengah arus, sementara kita harus keluar, akan menabrak arus-arus jamaah yang lain. Maka pakai teknisnya gimana? 1 agak dekat bangunan Ka'bah, 2 agak dekat, 4 agak dekat, 5 mulai ke kanan sedikit ya, agak melebar. Lebar, Allahu Akbar. Selesai 5, masuk 6. Lebar, Allahu Akbar. Nah, putaran ke-7 kita sudah di paling jauh dari Ka'bah. Selesai 7, keluarnya gampang, karena tidak akan menabrak arus. Ya, ini cara teknis agar kita keluar dari Hajar Aswad dengan nyaman tanpa didorong-dorong. Setelah keluar dari Hajar Aswad, bapak-bapak tutup kembali pundak kanannya, karena kita akan sholat di belakang makom Ibrahim. Sholat itu tidak boleh pundak kelihatan, harus ditutup. Berjalan dengan tenang menuju tempat sholat dengan membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah pijakan Ibrahim sebagai tempat sholat. Makam Ibrahim itu bukan kuburan, tapi pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Salatlah di belakang makam Ibrahim, salat sunnah selesai tawaf.
sholatnya 2 rakaat. Rakaat pertama setelah selesai membaca Al-Fatihah, membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Hafal semuanya Qul ya? Baik. Gerakan yang lain, ruku, i'tidal, sujud seperti kita salat sunnah. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Jadi berapa rakaat salat sunnahnya? 2 rakaat. Caranya, rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali ini adalah salat pertama kita